Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala haula wa la quwwata illa billah. Pada jamaah subuh Masjid Al-Ghani yang saya muliakan, dalam suatu riwayat Imam Muslim disebutkan suatu ketika sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu duduk bersama kaum Ansor, duduk bersama sahabat orang Ansor atau masjid. Di majelis tersebut datang Abu Musa Al-Asy'ari dengan rasa takut. Akhirnya sahabat Sa'id Al-Khudri bertanya, "Wahai Abu Musa, kenapa kamu datang dengan keadaan seperti itu?" Akhirnya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari cerita, "Saya kemarin datang ke Khalifah Umar, datang ke Umar radhiyallahu anhu. Setelah saya ketuk 3 kali, saya izin 3 kali, nggak ada jawaban, akhirnya saya pulang. Dan tadi saya baru dari situ, saya ceritakan apa yang terjadi kemarin. Dan Umar berkata, kenapa kamu pulang? Ya, saya pulang karena demikianlah Nabi mengajarkan kepada kami. Jika kamu izin 3 kali, nggak ada jawaban, udah pulanglah." Mendengar itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung bertanya, "Apa benar Nabi berkata begitu? Akan aku cari bukti, atau akan aku cari saksi kalau benar Rasulullah berkata begitu?" Akhirnya sahabat Sa'id Al-Khudri datang ke Umar menjadi saksi bahwa benar Rasulullah SAW telah berkata tersebut. Dari hadis tersebut kita bisa mengambil sebagian dari ibrahnya, sebagian dari pelajarannya. Yang pertama, ketegasan Umar radhiyallahu anhu. Umar sangat tegas, yang mungkin ini bisa kita teladani. Tidak melihat siapa aja yang perlu ditegasi. Bahkan ini sahabat Abu Musa Al-Asy'ari adalah sahabat yang terkenal di antara sahabat-sahabat yang lain pun. Ketika Abu Musa Al-Asy'ari datang dengan membawa berita, Umar pun tidak langsung mengiyakan. Masih bilang, "Apa benar yang kamu bawa itu? Nanti kalau enggak saya akan cari bukti, saya akan bawa saksi." Itu mungkin teladan yang pertama. Yang kedua, kita harus selektif dalam menerima informasi. Mungkin enggak mentah-mentah kita terima informasi. Bukan setiap informasi yang kita terima itu benar. Ada kalanya itu benar, ada kalanya itu enggak benar. Bahkan mungkin kita itu senang kalau jadi orang yang pertama nyebar informasi, seolah-olah nggak betul kalau nggak jadi orang yang pertama yang nyebar informasi. Ya, kalau informasi itu benar nggak masalah, apalagi dengan kecanggihan alat sekarang, setiap kita upload udah terdengar kemana-mana. Kalau itu baik, ya mungkin jadi kebaikan untuk kita. Ya, kalau itu nggak baik, apalagi itu urusannya dengan privasi orang. Mungkin jangan-jangan kita kadang bisa membenci orang, membenci si A karena kita dengar informasi negatif dari si A, atau sebaliknya si A akan membenci kita karena kita dengar informasi negatif dari si B, atau kita akan membenci golongan yang lain karena yang kita dengar hanya informasi negatif dari si B atau yang lainnya. Ada orang kadang nggak mau sholat di sana, di masjid sana, karena yang didengar hanya informasi negatif dari masjid sana. Oh, masjid sana itu masjidnya gini gitu, yang didengar hanya negatifnya. Jadi sebelum kita menerima berita, ketika kita menerima berita, yang pertama kita perlu waspada adalah kita harus cross check benar apa enggak berita tersebut. Kalau enggak benar, ya kalau masa kaitannya dengan privasi seseorang, jangan-jangan kita bisa jadi ghibah. Bisa-bisa kita jadi ghibah. Disebutkan orang yang merugi di hari kiamat bukan orang yang enggak puasa, bukan orang yang enggak sholat, tapi yang merugi itu orang yang datang dengan membawa amalan puasa, datang dengan membawa amalan sholat, tapi di sana dia telah menyakiti saudara-saudara muslim. Nanti semuanya kebaikannya akan dibagi bagi orang yang telah disakitinya, dan sebaliknya kejelekan orang yang disakitinya akan dikasihkan ke dia dan dia akan dimasukkan di dalam neraka. Nauzubillah. Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga dari hadis tersebut mengajari kita adab-adab dalam meminta izin.
Kita meminta izin untuk masuk ke rumah seseorang. Rumah kita ya rumah kita tempat kita istirahat, tempat kita ngilangin penat, tempat kita kadang ngelepas pakaian dan lain sebagainya, tempat kita untuk bernyaman. Kita nggak mau diganggu dalam kenyamanan kita dengan datangnya orang asing yang masuk. Dan begitu juga kita nggak boleh mengganggu orang lain, kenyamanan orang lain dengan tiba-tiba kita masuk ke rumah orang lain. Maka disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah selain rumahmu, hatta tastanisu, sehingga kamu meminta izin, wa tusallimu ala ahliha, sehingga kamu meminta salam kepada penghuni rumah tersebut. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Dan hal itu lebih baik bagimu supaya kamu ingat. Soalnya kadang tatkala kita masuk tanpa izin, bahkan kita salam pun itu bukan berarti kita dapat izin untuk masuk. Dengan kita salam, andaikan dijawab, itu bukan berarti itu izin masuk. Itu hanya memperingatkan kalau dalam mungkin ada orang. Dan ini kadang yang berlaku di kita. Setiap kita bilang kita jawab salam itu terus kadang masuk, belum dibolehin. Kecuali memang yang punya rumah sudah mengizinkan masuk. Jangan-jangan soalnya kalau kita masuk, kita melihat auratnya orang tersebut. Mungkin orang-orang itu belum siap. Aurat bukan hanya sekedar kalau laki-laki dari pusar sampai dengkul, bukan. Atau kalau perempuan semua anggota badan kecuali muka dan wajah, bukan. Kadang aurat itu juga bermakna umum juga bisa. Mungkin orang itu makan sesuatu yang tidak suka kalau sesuatu yang dimakan itu dilihat orang lain. Mungkin bisa. Atau mungkin di tubuhnya ada kena apalah. Dulu dia suka manjat, di tubuhnya ada pakunya, mungkin bekas pakunya. Pas di rumah dia dalam keadaan nggak berpakaian, mungkin orang itu masuk melihat bekasnya. Orang itu malu lah dengan bekasnya. Itu bisa aja dianggap sebenarnya aurat. Sesuatu yang tidak disukai jika sesuatu itu dilihat orang lain. Atau mungkin dulu mungkin dia mantan preman, di dadanya ada tatonya. Waktu dia ada masuk, lihat, oh di dadanya ada gitu, dia udah tobat tandanya. Ya itu termasuk menjaga dari hal tersebut. Makanya kita ada izin, kita dianjurkan untuk 3 kali. Kita salam 3 kali. Yang sekiranya salam itu kita didengar oleh penghuni rumah. Kalau 3 kali nggak ada jawaban, ya udah, boleh kembali lagi. Atau mungkin salam kita emang nggak terdengar. 3 kali mungkin yang sekali itu kira-kira nggak terdengar oleh penghuni rumah, kita boleh melebihi dari 3 kali. Terus yang antara adabnya, ketika kita ngetok pintu orang, jangan langsung menghadap ke pintunya. Mungkin kita bisa di sebelah kanannya atau sebelah kirinya, atau bisa kita membelakangi pintunya. Kita ketok-ketok ke sana, rumahnya ada di sini, kita ketok-ketok ke sini, biar orang yang buka pun nggak langsung kagetan. Fa'ilam tajidu fiha ahadan, dan tatkala kamu semuanya tidak menemui di dalam rumah itu seseorang, fala tadkhuluha, maka janganlah kamu masuk ke dalam rumah tersebut hatta tu'dana lakum, sehingga kamu diberi izin. Wa in qila lakum murji'u, dan tatkala dikatakan kepada kamu irji'u, kembalilah, farji'u, kembalilah. Nah ini juga dulu pada saat salaf itu ada yang sampai mengharapkan bisa praktekin ayat ini, Pak. Saya seumur umur pengen praktekin ayat ini tapi gak kesampaian. Saya pengen datang ke rumah seseorang, terus nanti saya sama yang penghuni rumahnya saya disuruh pulang lagi. Ada sampai orang salaf dulu yang pengen praktekin ayat ini, tapi saya nggak bisa praktekin ayat ini. Karena apa? Huwa azkalakum, itu lebih suci bagimu. Karena orang yang bisa praktek itu terus disuruh pulang, dia azkalakum, dia termasuk orang yang suci. Yang itu yang menyebut suci langsung dari Al-Quran. Dia makanya pengen masuk dalam orang yang bisa mempraktekin hal tersebut. Dan izin ini berlaku untuk semuanya, enggak hanya untuk orang lain, enggak, bahkan kerabat dekat pun juga harus melakukan ini. Bahkan
Abu Musa al-Asy'ari berkata, jika kita masuk rumah ibu kita pun kita suruh minta izin. Bahkan orang kita pun ketika masuk rumah pun dianjurkan untuk memperhatikan ini juga. Barangkali orang kita yang nggak bisa melihat tapi dia bisa mendengar. Mungkin dalam rumah itu ada yang pendengaran yang kira-kira nggak layak didengar oleh orang lain. Hal kami ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.